Sebelum masuk ke seputar buku dan kemudian presentasi, saya mau nanya dulu sama Dr. Tiwi karena sebagai seorang editor ternama ya. Boleh cerita sedikit dong dok, gimana sih proses pembuatan buku? Saya dengar cukup lama, setahun, 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Jadi sebetulnya buku ini diambil dari seminar dengan judul yang sama tahun lalu. Oke. Pembicaranya adalah penulis yang kesohor ini. Kesohor. Udah dikenalin ini dari Yogyakarta. Sudah, jadi ya. Yogyakarta. Jadi penulis-penulis yang tidak punya waktu untuk menulis ini. Oke, dipaksa untuk menulis. Dipaksa untuk menulis. Tapi saya sebetulnya dibantu oleh, di sini ada penulis profesional, silahkan Mbak Lis ya. Mbak Lis, oke. Nah, ini Mbak sebetulnya Lis. yang membantu. Oke. Jadi semua kita video, seperti hari ini kita video semua sampai titik koma, diskusi semua kita video, kita tinggal nulis apa yang mereka bilang. Oh gitu. Kemudian kita kembalikan ke mereka, kemudian mereka Dirapikan yang editing lagi. Oke. Bolak-balik begitu karena mereka sibuk, kadang-kadang 1 halaman 1 hari, 1 halaman 1 hari, kadang-kadang setengah halaman. Jadi prosesnya sangat lama. 1 tahun, kemudian ya jadilah buku ini. Jadi 1 tahun prosesnya ya? 1 tahun. Oke. Ini kalau saya nggak salah untuk kalangan medis atau bisa dibaca untuk umum sebetulnya sebenarnya? tadinya untuk medis tadinya ya. Tetapi karena di masyarakat ada permintaan dari masyarakat, kan saya hobi nge-tweet kan. Oke. Jadi bukunya kapan ke masyarakat gitu ya. Jadi kita kombinasi, makanya saya combine, ada yang editor profesional kita Satgas ASI 2011-2014, kemudian ada yang editor awam. Oke. Jadi artinya supaya bahasa itu lebih lentur. Makanya ada kamus istilah segala ya di akhir dari buku itu. Oke. Supaya mudah dan bisa dibaca. Jadi ini bisa ditemukan di toko buku dong? Nanti akan masuk Gramedia, mungkin udah ada ya. Ini Ibu Ketua Sudah Satgas ada. mungkin yang akan menjelaskan, tapi nanti akan ada di toko buku Gramedia. Oke, baik. Itu seputar bukunya, prosesnya cukup lama ya, 1 tahun. Dan berarti ada, kalau saya nggak salah, ada 10 bab di dalamnya. Ada berapa penulis total dok? Ada 3 tulisan yang berasal dari Prof. Kriangsak. Prof. Kriangsak itu dari Thailand. Oke. Dia presentasinya dalam bahasa Inggris. Syukurnya karena bahasa Inggris beliau itu bukan terbatas sih, takut hilang, jadi ditulis semua dalam slide-nya. Nah itu sangat memudahkan kita untuk menulis kembali apa yang beliau utarakan saat simposium itu. Oke. Kemudian kalau saya tidak salah sekitar 12 penulis sih semuanya. 12 penulis ya, total ya? Karena ada yang tandem ya, ada yang berdua. Oke, ya. Di beberapa bab ada yang berdua. Iya, ada yang berdua. Oke, saya nggak akan panjang lebar. Kita akan lihat presentasinya seputar kuning pada bayi ASI. Seringkali orang tua memang kuning pada bayi ini menjadi ketakutan tersendiri gitu ya. Bentar-bentar kuning, ayo nggak boleh disusuin. Bentar kuning ini nggak boleh, harus susu formula dan sebagainya gitu. Walaupun ada orang tua yang bilang kuning kan lucu kayak Minion gitu. Ya enggak gitu juga gitu kan ya. Kuning Minion kan nggak lucu ya. Apalagi sama anak gitu. Nah kita akan dengarkan kira-kira seperti apa kuning pada bayi ASI, kemudian penanganannya gimana dan solusi buat para orang tua yang mungkin belum pernah terpapar soal informasi ini bisa lebih jelas lagi. Silakan Dr. Rina. Waktunya 25 menit. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman di sini. Saya kira nggak ada bapak ibu, semuanya muda ya. Jadi teman-teman sekalian, kita masih muda kan. Waktu pertama mungkin Dr. Tiwi minta bicara, pertanyaan saya satu, audiensnya itu siapa? Ya kan? Sebab kalau bicara sama dokter, ya itu akan berbeda. Dokternya juga dokter apa gitu? Dokter umum kah? Atau yang expert sekali? Atau kalau ada awam? Kalau saya nggak salah tangkap ini campur ya? Nah campur, saya mungkin pribadi akan mengusulkan pada Dokter Tiwi, kayaknya mesti bikin buku lagi deh buat awam. Setuju dong. Susah kalau kayak gitu, saya aja bingung nih, agak bingung, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan
untuk yang awam tidak terlalu membingungkan, tetapi bisa mendapatkan take home message gitu ya. Poin-poin utamanya ya. Jadi jaundice kuning, terus kuning itu sering pada bayi baru lahir ya. Terus disambung dengan nyusui, jadi kuning pada bayi-bayi yang sedang disusui gitu. Jadi banyak ibu-ibu itu kalau bertemu gitu dengan saya selalu bilang, dokter, anak saya kuning ya? Saya bilang iya. Terus kenapa kalau kuning? Waduh, sepertinya kuning itu bencana. Tahukah kita diingatkan lagi ya bahwa mana nih? Ini kok nggak mau ya? Nih, 60% bayi cukup bulan. Cukup bulan tuh artinya bayi 3 kilo, ya 2,8 ke atas lah. 60%. Jadi kalau ada 10 bayi yang 3 kilo, itu 6 bayinya kuning. Terlihat oleh mata kita. Kalau bayi prematur lebih celaka lagi 8. Apakah yang 6 ini sakit atau bermasalah, lantas yang 4 yang tidak kuning itu normal? Tidak. Karena dari yang 6 itu ya, mungkin hanya ya, 3-5% yang memang betul-betul ada kelainan. Kenalilah itu. Ya. Kenapa bayi itu kuning? Kuning pada bayi itu biasa aja. Ya. Karena tadi saya bilang 60%, 6 dari 10, 60 dari 100 bayi itu kuning nggak apa-apa, ya. Nanti dia hilang sendiri. Tetapi hati-hati, jangan bilang nggak apa-apa. Ada 3-5% itu bermasalah. Kita harus kenali itu, ya. Nah, coba kita lihat kenapa itu bayi jadi kuning. Ya. Karena darah yang ada, sel darah merah yang beredar di dalam tubuh kita itu tidak diciptakan untuk seumur hidup, dari lahir sampai mati dia terus begitu, tidak. Termasuk rambut kita pun, ya kan? Itu akan gugur, kulit kita akan gugur. Setiap hari ada pergantian yang baru. Disitulah terjadi. Ya, sebab produk akhir daripada eritrosit, ya eritrosit sel darah merah itu kalau kita lihat ini dimudahkan hemoglobin dan sebagainya, anggap aja ini jadi kuning. Kuning ini akan dikeluarkan ya melalui hati dan sebagainya, tentunya harus ada protein yang mengikat. Kalau ini berlebih-lebihan beredar di dalam darah, dia masuk ke dalam otak. Jadi tidak segampang itu sebenarnya. Kuning itu masuk ke otak. Jadi kuning itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia berkeliaran terlalu banyak terus masuk ke otak, itu yang bahaya. Nah, masalahnya pada bayi baru lahir kita semua tahu bahwa fungsi hati ini belum sempurna. Dia butuh waktu 2, 3, 4, 5, 1 minggu mungkin. 1 minggu untuk mulai berfungsi. Jadi artinya kalau kita orang dewasa kuning itu tidak bisa diterima. Jadi ada apa dengan fungsi liver, fungsi hatinya. Tetapi kalau pada bayi baru lahir ya nggak apa-apa. Cuma kita jaga jangan sampai terlalu tinggi. Jadi sekarang ibu-ibu itu harus diajarkan. Ya. Pertanyaannya tidak boleh lagi, dokter bayi saya kuning ya. So what kalau kuning? Saya bilang. Jadi pertanyaannya kita ajarkan, kita ubah. Ya, juga untuk media beberapa kali saya juga pernah berbicara, menulis bahwa ibu-ibu harus diajarkan, dokter bayi saya ini kan kuning ya, cuman termasuk yang berbahaya tidak? Kalimatnya ditambahin, termasuk yang berbahaya tidak? Oh tidak, misalkan. Ya. Nanti kita akan lihat, oh tidaknya tuh kenapa? Mari kita lihat nanti, oh tidak, pulang saja. Nanti dia akan selesai sendiri. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan ibu-ibu itu jangan ditakut-takutin. Bu, anaknya kuning. Kuning gak apa-apa untuk bayi baru lahir di minggu-minggu awal kehidupan. Ya. Ini kita akan lihat, nah ini ya. Jadi kita ingin ajarkan, mudah-mudahan ini kelihatan ya,
bahwa di sini kalau berbicara kuning itu ada yang namanya unsur waktu. Kapan? Kapan anak itu ditemukan kuning? Kalau terjadi pada 24 jam pertama, hati-hati itu. Hati-hati. Saya selalu mengidentifikasikan dengan kalau di seorang ibu rumah tangga. Dia itu kan di rumah tangganya memproduksi sampah. Karena dia masak dan sebagainya, sampah itu akan diproduksi. Harus ada yang buang kan. Suatu ketika terjadilah hari lebaran. Sampah itu akan terus diproduksi walaupun hari lebaran, hari Natal, hari apa kayak. Ya kan? Karena diproduksi 1 hari nggak apa-apa nggak diangkut, 2 hari nggak apa-apa nggak diangkut, 3 hari nggak diangkut kan numpuk. Ya kan? Nah, kenapa terjadi penumpukan di situ? Karena ada petugas sampahnya belum siap, belum datang. Itulah pada bayi prematur, bayi cukup bulan. Tapi kalau pada kita nggak boleh. Gitu. Nah nanti dia akan datang kok. Gitu. Nah, bayangkan kalau dalam 1 hari sampah itu sudah menumpuk demikian banyaknya, berarti ada yang nggak beres. Ada pesta di rumah itu, sehingga sampahnya luar biasa banyak. Bisa diikuti. Ya. Jadi lihatlah di sini ibu-ibu itu kita ajarkan grafik. Dia masuk di mana? Apakah dia low risk, medium, high risk? Hati-hati. Contoh, kalau dalam 24 jam pertama sudah terdeteksi kuningnya itu ketika diperiksa itu di atas 5, hati-hati. Hari pertama 12 jam, bayangkan. Begitu lahir 12 jam, 24 jam. Tetapi ketika dia umur 3 hari, itu menjadi 11. Karena begini, di atas 5 itu kelihatan. Matanya sudah mulai terlihat kuning di atas 5. Jadi kalau 3 hari, ya, ketika sampah itu numpuk 11 nggak apa-apa. Tapi jangan pada 16 gitu loh. Jadi ibu-ibu itu harus diajarkan kuningnya itu di hari jam keberapa, ya, kemudian berapa kadarnya. Jadi jangan sekali-kali melihat kadarnya saja. Ada faktor yang namanya usia di sini. Tuh ya, kemudian ini mungkin ini untuk dokter, ini mungkin untuk orang awam, untuk para dokter umum saya juga ingatkan kembali bahwa ini bisa dipakai tetapi nggak boleh kulitnya hitam banget gitu ya. Mungkin kalau anak-anak Afrika ini nggak bisa dipakai ya, atau ngelihatnya di ruangan ini nih. Mesti di depan, di cahaya matahari. Kalau kuning itu terlihat di sekitar mata, wajah sampai leher, tuh cuman 5,8. Tapi kalau ini terjadi pada 12 jam pertama, cilaka 13, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Nah, kalau sampai ke bawah, sampai di puting area papila mame puting susunya itu sekitar kira-kira ya 8,8. Kalau sampai di pusat 11,7. Sampai di tangan dan kakinya sini, ya, itu 14 dan seterusnya. Jadi kalau melihat kuning, dokter anak saya kuning, di mana kuningnya? Di mata, cuman 5,8, ya kan? Kalau ngelihat kuning dokter itu, saya bilang lihat dari kakinya, kakinya ada nggak? Waduh ada nih, wah ini sih kayaknya 16 nih 20, tinggal lihat di grafik, hari keberapa dan bagaimana. Jadi jangan pernah ngelihat di matanya. Karena mulai muncul dari mata, nanti hilangnya juga terakhir di matanya itu. Saya bilang gitu. Ya. Itu mungkin harus diingatkan kepada ibu-ibu itu. Jadi neonatal jaundice itu banyak yang fisiologik. Cuman 3-5% dari yang kuning-kuning itu yang butuh betul-betul ditangani. Enggak semua kok, enggak semua. Nah sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kuning yang disusui? Memang ada. Ya. Pertama, ya kan kalau nyusuin itu belum tiba-tiba langsung ngocor. Saya bilang ini nanti bikin pabrik susu dia. Ya kan? Nggak ada yang kayak begitu. Rata-rata itu munculnya sedikit-sedikit. Dan itu pun harus disertai dengan motivasi dari dirinya sendiri. Bahwa ASI yang the best, saya mau nyusuin. Jadi omong kosong kan, kalau di mulutnya saya mau ASI eksklusif, tapi nitip bayinya di sana, di ruangan, kan bohong itu, ya kan? Bohong. Nanti saya akan kasih tunjuk, mungkin saya kasih lihat dulu kenapa saya bilang bohong.
Ini saya pengen kasih lihat gambarnya. Saya mau kasih. Nah ini, ibu ya, ini lihat. Dia mulai menggeliat, mulutnya kebuka. Ini nengok-nengok ke sana mencari puting. Dia bilang, aku lapar, ya kan? Tapi dia kan nggak ngomong, ya kan? Nah kemudian yang kayak gini dia bilang, saya sangat lapar. Tuh lihat tuh, udah meregangkan tubuh, gerak aktif. Apakah hal-hal ini terlihat kalau bayinya dititipin di ruangan bayi? Kelihatan nggak? Enggak, jadi omong kosong lu. Saya bilang kalau kamu mau bilang saya mau ASI eksklusif. Ini kalau sudah begini, ngamuk, nangis, ngejerit-jerit, baru disusuin. Gagal ya, Bu? Gagal. Gagal total. Terus udah gitu diributin anak saya tangtai. Loh dalam hati saya, ampun deh. Saya ini kenapa ya gitu. Ya jadi pusing gitu loh kan. Pusing deh saya kalau udah ngedenger. Ya jadi nanti apalagi kalau kayak begini nih. Ini aja banyak banget ibu-ibu. Nih saya bilang ini ngadep perutnya itu ngadep ke langit. Saya bilang ngelihat ini digigit loh. Saya bilang kalau kayak gini. Mesti kayak gini. Oh ininya nanti nempel sesek napas. Bu kalau yang mati itu gini nih. Nih nyusui sama ibu diteken kepalanya, mati dah lo. Kan, masa iya bayi itu goblok banget sih saya bilang, bisa miring ya. Jadi banyak hal-hal, banyak ya kita catat satu, ribut soal kuning, padahal kuning itu hal yang biasa ya. Nggak usah diributin, cuma 3-5% saja. Kemudian bilang-bilang mau ASI eksklusif. Sekarang kan jadi tren. Saya mau ASI eksklusif. Jadi kantor kalau nggak ASI eksklusif malu rasanya. Ketinggalan zaman. Ya kan? Jadi terima kasih Dr. Tiwi sudah berhasil menciptakan suatu tren baru kalau nggak nyusuin rasanya ketinggalan zaman. Ya kan? Nah tetapi yang perlu digiatkan lagi adalah jangan dong nitip-nitip. Kalau udah rencana mau punya anak, udah tahu resikonya, ya kan? Taruhlah di samping. Di samping sebab tadi ya dilihat ada tanda-tanda yang harus dilihat cepat. Ya, kemudian posisi. Ya, jadi dengan demikian hanya sedikit yang perlu ditangtaikan, gitu ya kan? Sedikit. Perlu dikuningkan. Nah, sekarang manajemen of jaundice itu ya kita mesti tahu bahwa tanpa minum ASI pun dia dengan sendirinya karena sampah itu akan diproduksi tiap hari. Ya, diproduksi tiap hari, jadi wajar, nggak apa-apa. Ditambah lagi dengan produksi ASI yang belum terlalu banyak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tenang aja, gitu. Yang penting dia yakin, niat nanti akan muncul dengan sendirinya. Jadi di awal-awal karena produksi ASI belum banyak ya, itu bisa kalau saya balik lagi ke gambar yang ini. Mana ya tadi? Nah, ya. Kita pakai ini aja ya. Jadi kita ulang bahwa kuning itu akan diproduksi selama kita hidup. Kita pun memproduksi kuning. Kenapa kita tidak kelihatan kuning? Begitu diproduksi kuning, ya disambar sama protein karena kita kan nggak kurang gizi, kemudian diproses di hati. Jadi terus dibuang ke usus dan air seni. Ingat bahwa bayi-bayi baru lahir, apalagi prematur itu belum siap. Belum siap, jadi dia relatif akan lebih kuning. Nah, ketika masuk ke dalam hati dia akan diproses demikian rupa masuk ke dalam usus dan sebagainya. Akan menjadi masalah kalau ininya buntu. Inilah yang nanti sesudah 2 minggu berkelanjutan menjadi kuning. Ini mungkin ada atresia biliar, ada tuh di TV dan sebagainya ya. Umumnya sih nggak ada yang kayak begitu. Kalau kurang minum dia nanti akan balik lagi nih. Kalau makanan nggak ada dia akan balik lagi ke darah. Jadi memang harus di-encourage minum gitu ya. Nah minumnya tentunya jangan panik gitu loh. Nggak apa-apa, mestinya sih lebih banyak yang berhasil. Tetapi keberhasilan penyusui yang saya lihat itu harus bersumber dari motivasi si ibu dari sejak kehamilan. Ya. Dari sejak kehamilan sehingga ibu itu tahu
bahwa saya harus berupaya sedemikian rupa, makannya mesti banyak, nggak boleh cengeng, nitip-nitip bayi, ya, sehingga nanti dia tidak melihat gerakan bayi itu lapar, gitu, terlewat. Nah, pada bayi kuning kemudian diberikan ASI, ada dua istilah yang ingin saya perkenalkan, yaitu breast milk jaundice sama breastfeeding. Ya, breastfeeding itu biasanya di awal-awal, early stage. Ya kan, di 2 minggu pertama karena mungkin ASI juga belum terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian kalau yang namanya breast milk jaundice itu sesudah 2 minggu. Bagaimana kita membedakannya? Apakah ini ya memang gara-gara buntu salurannya di sini, ya, sehingga dia tetap kuning. Kita kalau sudah 2 minggu ajarkan juga kepada perawat, bidan, perlu memeriksakan kadar bilirubin direct dan indirect. Ya. Kalau bilirubin direct itu bermasalah, jarang sekali, jarang. Yang banyak itu bilirubin indirect. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin tunjukkan, ya, bahwa beginilah seharusnya melihat suatu kuning. Gitu. Ada grafik nih, ya. Jadi ini sebenarnya tidak banyak yang harus disinar. Ini berlaku untuk bayi 35 minggu ke atas. Sekali lagi, melihat bayi kuning itu dibutuhkan dia ada di mana. Dia umur 3 hari kah? Dia umur 4 hari? Atau dia umur 2 hari? Umur sehari? Kalau terjadi kuning di bawah atau within 24 hours dibilang, ya, dalam kurun waktu 24 jam biasanya. Kok dalam waktu 1 hari sampah udah numpuk banyak banget gitu ya. Berarti ini produksi sampahnya besar-besaran, ada sesuatu. Jangan dianggap sepele. Loh, kok ini udah 2 minggu tukang sampahnya belum angkut-angkut juga? Sakit kali itu ya tukang sampahnya, cuti kelamaan gitu lah. Tuh gitu. Jadi kalau terlalu cepat udah timbul kuning, berarti produksi sampah terlalu banyak. Artinya dalam hal ini pemecahan sel darah merahnya terlalu aktif. Hati-hati. Tapi kalau terlalu panjang, 2 minggu belum juga selesai, perlu diwaspadai. Belum tentu sakit, belum tentu. Ya. Tapi perlu dicurigai. Umumnya kalau di dalam 24 hari sampai 2 minggu, umumnya saya bilang tidak apa-apa, tetapi kita perlu waspada, ada 3-5%. Siapa dia? Mari kita lihat. Sekarang ini tidak berlaku untuk bayi prematur. Bayi 3 kilo, umurnya 5 hari, nih ada di sini, 5 hari. Diperiksa kuning, kuningnya sampai mana? Kalau matanya doang tadi kan cuma 5, ya. Kita lihat lagi, sampai ke leher, sampai ke perut enggak? Iya, sampai ke kaki. Sampai ke kaki kayaknya tadi 13 ya, Mak. 13 nih kira-kira. Untuk ngajarin ibu-ibunya 13. Wih, masih jauh itu 13 sih. Ya kan ini bilangnya 15 tuh di sini. Tetapi saya diprotes, dokter, ini kan buat orang Amerika, ya kan? Kalau Indonesia kan ibu-ibunya juga kurang-kurang pinter gitu ya. Oh, boleh. Kalau kayak gitu kita bikin deal ya. Untuk orang Indonesia, untuk yang Indonesianya juga, ntar dulu kalau di Jakarta kan pinter ya. Yang jauh-jauh sana kita kurangin 3 ya, 12 ya. 12. Boleh kurangin 3, ini kan mestinya batasnya 15. Kita kurangin 3 deh, gitu, 12. Nah tadi si bayi itu 12 ya kan. Tapi kalau mau jujur 15. Saya panggil orang tuanya, Bu, ini 12 itu rada-rada borderline. Tahu borderline? Ibu punya 2 opsi. Opsi pertama, ibu rawat di sini, ya. Kemudian saya sinar, kayaknya sih besok lusa juga udah turun dia, ya kan? Itu opsi pertama. Tapi ibu mesti rawat, bayar kan? Nyusuinnya gimana dokter? Ya anterin aja, repot. Opsi kedua, ibu bawa pulang. Ibu nggak usah bayar, ibu bisa nyusuin, ya kan? Tapi besok balik lagi. Sebab saya rada takut nih kalau besok ternyata naik. Naiknya itu bukan naik 1,
Yang berbahaya itu dalam setiap hari naiknya 5. Jadi kalau misalkan dia 12, besok jadi 17. Sebab apa? Kalau 12 jadi 13 pan nggak apa-apa ini tuh, ya kan? Nggak masalah. Dia juga bilang di sini nggak turun dari sini, ya 5 hari terus langsung turun ke bawah, kan nggak gitu, lempeng dulu, ya kan? Nah, tapi kalau si ibu itu datang umur 5 hari 17, oh ntar dulu, 17 saya potong 3, ya kan? Tadi misalkan 14, sini 14 kayaknya enggak deh Bu, kayaknya ibu nggak bisa milih deh Bu, ibu harus disinar. Tapi kalau 5 hari 10, aduh jauh kemana-mana lah, ya kan? Jadi 10 kuning nggak? Kuning, ya kan? Coba kita lihat gambar tadi. 10 tuh ada di mana? Matanya kuning, lehernya kuning, ininya nih, lehernya kuning, ya. Tapi kakinya enggak. Jadi bener kan? Jangan tergopoh-gopoh ngelihat bayi kuning, apalagi kuningnya cuma lihat matanya doang. Lihat sampai ke kaki-kakinya. Kemudian kuningnya itu di hari keberapa? Ya, belum cukup juga, ya. Lihat apakah bayi itu aktif atau tidur terus, ya. Minumnya juga rakus, apalagi kalau beratnya juga nggak turun banyak-banyak amat lah, gitu lah, ya kan? Kencingnya masih ada. Kenapa mesti takut? Sabar, tunggu, ya. Itu aja. Kalau buat awam, kalau buat dokter kayaknya kegampangan kali ya begitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kalau saya sih begitu. Jadi kita fair untuk si ibu. Nggak boleh juga bilang, dokter ini bayi saya kuning, nggak apa-apa, pulang aja. Itu pulang beneran terus dia pindah ke dokter lain. Disumpahin saya nggak balik-balik lagi, beneran. Terus nanti di sosial media dia sumpahin jangan ke dokter Rina, ya kan? Tuh bahaya kalau kayak begitu. Jadi terangkan. Kenapa saya bikin kamu pulang? Kenapa kamu nggak boleh milih? Jadi ada kalanya ibu pulang aja, umur 7 hari, 12, sampai ke putih, sampai ke perutnya kuning, nggak apa-apa Bu. Nanti ibu 2 minggu deh, 3 minggu atau sebulan aja ibu balik lagi sini. Nggak apa-apa, anaknya aktif kok. Tuh lihat tuh, ini bukan buatan saya, ini buatan di seluruh dunia, di Singapura juga pakai ini, gitu. Nggak apa-apa Bu. Nah dia biasanya setuju. Tapi ada juga yang Bu nggak bisa Bu, ibu udah lewat sini jangan deh gitu. Tapi ada juga yang ngotot, saya mau pulang dokter. Ya terserah, saya bilang kalau ibu mau pulang, ibu yakin biasanya ya feeling ibu tuh benar itu untuk jangan mengecewakan dia. Dokter enggak, saya mau pulang. Benar Bu, mau pulang, ini agak tinggi loh Bu. Ibu nggak mau sehari aja disinar. Enggak, ya saya percaya deh, ibu pasti punya firasat yang jauh lebih baik, ibu kan ibunya, ya kan? Tetapi Bu, kalau besok ibu ngelihat anaknya kenapa-napa, balik ya, itu saya bukan ngedoain balik dia, ternyata disinar juga, ya kan? Habis dia ngelawan, ya. Nah jadi kita harus fair. Kapan kita bilang ibu pulang saja, Bu, ibu nggak bisa Bu. Ya kan, saya di Sinar dokter bisa, rumah saya banyak, terasnya gede, itu luas lagi, nggak bisa. Sinar matahari memang bisa dipakai untuk mengurangi kuning, tetapi bukan untuk yang berat, untuk yang ringan, dan bukan dijemur di tengah lapangan, nggak begitu, ya. Di teras, malah kalau bisa di dalam ruangan juga boleh, terus ada kaca filmnya, yang penting dia kena sinar. Kalau tidak, dia akan kena ultraviolet, ya, bisa berbahaya untuk kanker kulit di kemudian hari. Gitu. Saya kira mah cuma begitu kali ya. Iya. Yang lain mah buat dokter aja, dokter mah pinter baca aja lah sendiri, gitu ya. Saya mau ke awam aja gitu lah ya kan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, udah berapa menit ya Pak? Sudah 24 menit. Aduh. Pas banget ya. Jadi sebagai kesimpulan, kuning ya dan beberapa derajat kuning itu kan sebenarnya tuh kalau jaundice, ikterik, hiperbil ya itu sama aja lah gitu ya. Itu ada beberapa gradasinya, sebenarnya normal ya kan? Itu bagian dari kehidupan bayi.
Kenapa sih? Kan tadi udah diajarin bahwa itu akan terbentuk sampai kita mati. Begitu kita mati nggak ada lagi produksi kuning gitu kan ya. Nah karena ada pemecahan sel darah merah. Nah tidak semua butuh perawatan khusus, umumnya sih nggak apa-apa. Jadi yang seperti itu sambil-sambil mendapatkan provitamin D, jemur-jemur tuh boleh. Ya, jadi sinar matahari bukan mutlak untuk kuning. Ya, saya bilang tuh bayi yang lahir sekarang ini udah bulan masuk-masuk mau winter kan? Ya kan? Bagaimana tuh bayi-bayi yang lahir di Amerika bagian utara, di Kanada, nggak ada sinar matahari. Semua bayi yang lahir masuk rumah sakit dong, penuh rumah sakit. Enggak tuh, ya kan? Jadi artinya apa? Mereka mengerti kapan harus membawa ke rumah sakit, kapan anaknya berbahaya. Jadi bila mana beratnya cukup, minumnya bagus, ibunya juga pinter, ngelihat anaknya aktif, dimasukkan di dalam grafik. Grafik itu bisa didapatkan umum sekarang, bisa di browsing. Grafiknya juga menunjukkan nggak apa-apa, ya nggak usah heboh, ya kan? Nah, breastfeeding jangan diberhentikan, ya kan? Jangan diberhentikan gara-gara kuning saja. Kuning aja nggak apa-apa, ya. Di terapi aja nggak usah. Nah, breastfeeding itu bahaya kalau diberhentikan, nanti mungkin kita nggak bisa bicara terlalu banyak. Terlalu banyak kita semua percaya, ya. Semua dokter, semua orang awam percaya bahwa air susu ibu yang terbaik. Jadi kalau nggak ada kepentingan sekali, jangan stop. Jangan stop. Gak apalagi gara-gara kuning doang. Ya. Nah, ini silahkan nanti dilihat lagi karena saya nggak punya waktu. Ya kan? Mestinya saya cuma mengingatkan pada dokter umum kah, bidan, perawat, ibu-ibu juga sekarang mulai banyak yang pinter, ya, tahu betul ASI is the best. Ya kan, ASI nggak diproduksi seketika langsung ngocor sampai berliter-liter. Ada yang kayak gitu, saya pernah ketemu satu, seumur-umur baru ketemu satu. Jadi kebanyakan tuh cuman setetes demi setetes. Ya kan? Kenapa dia bisa banyak? Makannya mesti banyak, tidurnya mesti cukup, ya kan? Harus happy, dia yakin. Ya kan? Nah kemudian ketika menghadapi kuning, dia juga tidak usah panik, ya kan? Karena kuning biasa-biasa aja. Kalau dia ragu-ragu, silahkan datang ke dokternya, mudah-mudahan dokternya tidak memberikan arah yang lebih menakutkan lagi, gitu lah ya kan. Itu saja Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu.